Tes. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas al-mas'alatur rabi' min kitabi at-taharah wa min bab al-mashu 'alal khuffaini dari kitab Fikih Muyassar. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita dilancarkan dan semoga kita diberkahi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang mengusap khuf dan dalil pembolehannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang syarat-syarat menggunakan keringanan ini. Kemudian kita juga sudah belajar cara mengusap khuf. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang al-mas'alatur rabi'ah muddatuhu, waktunya. Di sini dikatakan wa muddatul mashi 'alal khuffaini bin nisbati lil muqimi wa man safaruhu la yubihu lahul qasra yaumun wa lailah. Durasi waktu diperbolehkannya mengusap khuf bagi mohon maaf, ini ada sering peringatan untrusted server certificate dari Zoom, jadi harus sering mencet. Mungkin karena internetnya kurang kuat ya. Durasi waktu diperbolehkannya mengusap khuf bagi orang yang tidak bersafar atau bersafar yang tidak diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi dia nggak bersafar atau bersafar tapi safarnya itu tidak sampai jarak safar, begitu mudahnya. Jadi tidak diperbolehkan safar, tidak diperbolehkan mengqashar sholat itu adalah belum mencapai jarak safar, adalah satu atau mudahnya 24 jam, satu malam satu hari ya, semalam sehari semalam. Wabinis batilil musafiri,
bagi orang yang atau bagi musafir yang safarnya ini sudah diperbolehkan qashar, yaitu safar sudah mencapai jarak safar yang telah diperselisihkan oleh para ulama, tergantung kita nanti memakai pendapat yang mana, maka jaraknya adalah 24 jam kali 3 hari, ya, kurang lebih 3 hari 3 malam. Apa dalilnya? Kalau ditanya seperti ini, maka dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, ja'ala itu artinya menjadikan, tapi kita memberikan durasi waktu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi non musafir. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi intinya waktunya itu berapa ya, sehari semalam bagi yang tidak safar, 3 hari 3 malam bagi yang safar. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke yang 5. Al-mas'alatul khamisah mubtilatuhu, pembatalnya. Wa yabtulul mashu bima ya'ti. Kita wudhu dengan mengusap khuf itu akan batal dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghusla batalal mashu. Apabila ia terkena hadas yang mengharuskan dirinya mandi wajib. Dengan kata lain atau singkatnya, terkena hadas besar. Oke. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk dulu ketika kami safar, bisa juga seperti itu. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk
tidak melepas khuf saat kami safar itu selama 3 hari 3 malam, kecuali dari hadas junub. Nah, dalilnya atau syahidnya kalau dalam itu ini, kecuali dari hadas junub itu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini yang pertama, ketika kita terkena hadas junub. Kemudian yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fardi ay zuhur ba'dil qadam batalal mashu. Apabila bagian yang wajib dibasuh saat wudu, apabila bagian kaki yang wajib dibasuh saat wudu terlihat atau tampak, maka kita batal wudunya. Kemudian yang ketiga adalah naz'ul khuffaini yabtulul mashu, melepas khuf. Ya, khuf itu masuk dalamnya ya kaos kaki dan lain sebagainya. Melepas khuf. Ya. Di sini dikatakan wa naz'u ahadil khuffaini kanaz'ihima fi qauli aktsari ahli ilmi. Sama saja yang dilepas hanya satu atau dua-duanya. Menurut kebanyakan ulama seperti itu. Udah kelepas, sudah harus wudu. Kemudian yang keempat adalah inqidha'u muddatil mashi mubtilun lahu. Durasi waktu sudah habis, ya, maka batal. Li'annal masha muaqqatun bi zamanin muayyan, karena mengusap khuf ini memiliki durasi waktu. Min qibali syari' dari syariat. Fala tajuzu ziyadah 'alal muddah al-muqarrarah, maka tidak boleh menambah durasi waktu yang telah ditetapkan limafhumi ahadits tauqid, berdasarkan pemahaman terhadap hadis-hadis tentang pembatasan waktu tersebut. Ya, jadi ada 4 pembatal ya di sini yang disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar. Kalau kita pakai kaos kaki, kemudian kita ingin mengusap kaos kaki saat berwudu, kita harus berwudu dulu ketika memakainya. Kaos kakinya menutup seluruh kaki, kemudian ada dalam durasi waktu. Ketika ada pembatal 4 atau salah satunya, yaitu dia terkena hadas besar, ya, harus mandi wajib, maka batal wudunya. Kalau dia hanya buang air besar, buang air kecil, tertidur, maka ini tidak masih diperbolehkan mengusap khuf. Tapi kalau mandi junub harus terkena hadas besar, maka dia batal mengusap khufnya, ini harus melepas khuf saat mandi. Kemudian yang kedua adalah apabila bagian yang wajib dibasuh dari kaki itu tampak, terlihat, maka batal. Kemudian yang ketiga adalah khufnya atau kaos kakinya itu dilepas, baik dua-duanya maupun hanya satu. Ini menurut kebanyakan para ulama. Kemudian yang keempat adalah durasi waktu habis. Kita yang tidak safar ya sehari semalam, habis ya sudah batal.
Yang sedang safar juga 3 hari 3 malam, habis batal. Terus bagaimana menghitung durasi waktu ini? Ya, di sini tidak disebutkan ya. Oh, di sini ya. Taib. Untuk durasi waktu bagaimana cara menghitungnya ada di permasalahan ke-6, insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Hafal Ustadz izin bertanya. Silahkan. Anak ingin bertanya bagaimana cara mengusap khuf itu saat wudhu tetapi tidak melepas khif tab, atau bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Apa itu khif tab? Wallahu alam, anak tidak tahu apa itu khif tab ya. Baik, di sini disebutkan bagaimana cara mengusap khuf itu saat wudhu tetapi tidak melepas khuf. Maksudnya mungkin ini ya dari sisi Anak masih belum menangkap apa maksud dari pertanyaan, tapi saya coba meraba-raba apa yang mungkin itu maksud dari penanya. Yang dipikirkan adalah ketika kita memakai khuf atau kaos kaki kemudian ke tempat wudhu, tentu kan di sana banyak air, kemudian basah-basahan. Nah, kalau mau ngusap khuf itu bagaimana? Mungkin seperti itu. Apakah benar? Oh, baik. Jadi cara mengusap khuf itu saat berwudu, dilepas atau cukup diusap setelah wudu, Ustaz? Ya, ketika wudu ya hanya cukup diusap, namanya juga mengusap khuf. Kalau dilepas nanti ya harus membasuh kakinya, begitu. Jadi yang namanya mengusap khufnya itu masih kita pakai, nempel di kaki kita, menutup bagian yang wajib untuk dibasuh, maka kita berwudu, kita usap saja, gitu ya. Mengusap khuf itu kan sebagai pengganti dari membasuh kaki ya. Berarti wudunya tidak membasuh kaki, Ustaz? Iya betul, karena ini adalah pengganti dari membasuh kaki. Baik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Artinya kalau BAK atau BAP tidak membatalkan itu kalau tidak melepas khuf ya Ustaz. Maksudnya tidak membatalkan itu adalah kita tetap boleh mengusap khuf, dalam artian wudhunya batal, tapi kita boleh mengusap khuf saja nanti. Semoga bisa difahami ya. Jadi coba tulis ini. Takutnya artinya kalau BAK BAB tidak membatalkan itu kalau tidak melepas khuf ya Ustaz ya. BAK atau BAB membatalkan wudhu. Titik ini yang pertama. Tapi dia boleh, tapi ketika wudhu dia boleh hanya mengusap khuf sebagai atau kaos kaki
sebagai pengganti dari gerakan membasuh kaki. Itu maksudnya. Tapi saat dia terkena hadas besar, maka dia tidak boleh lagi mengusap khuf sampai dia mandi besar dengan melepas khufnya, lalu khuf dipakai dan dihitung durasinya dari awal lagi. Semoga cukup jawaban seperti itu ya. Kemudian ya, izin bertanya Ustaz, dalam mengusap khuf apakah cukup sekali usapan atau berkali-kali usapan Ustaz? Ya, cukup sekali usapan. Kita lipat-lipatkan tangan kita, kemudian kita usapkan sekali saja ke bagian khuf kita, bagian atasnya, maka sudah masuk dalam mengusap khuf, wudunya sudah sah. Kemudian berikutnya, Bismillah, assalamualaikum Ustaz, amin. Semoga juga kepada penanya dan seluruh hadirin dan seluruh kaum muslimin. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, saat mengusap khuf kita diharuskan sudah suci ya Ustaz? Ya betul. Namun bagaimana jika kita sudah batal wudunya dan mau mengusap khuf saat sedang naik kereta? Apakah tidak boleh mengusap khuf Ustaz? Harus melepas khufnya. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, jazakallah khairan. Jadi yang namanya mengusap khuf itu kan memang ya, jadi ana berikan prosesnya dari awal ya. Gini. Proses terjadinya ya. Proses cerita ini mudahnya. Proses mengusap khuf. Yang pertama adalah kita pas kaki dalam keadaan suci. Kaos kaki kita atau khuf memenuhi syarat dan dalam durasi waktu. Apabila kita batal, maka ketika berwudu, maka cukup apabila kita batal, maka kita berwudu, kita cukup mengusap khuf. Apabila kita ingin, kalau ingin membasuhnya dan tidak mengambil keringanan ini, maka juga diperbolehkan. Oke. Jadi saat kita di kereta, apabila khuf atau kaos kaki kita memenuhi syarat dan kita memakainya dalam keadaan suci, dalam artian sudah berwudu, maka saat batal kita cukup membasuh dua telapak tangan, berkumur, beristinsyak dan beristinsyar, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan mengusap khuf. Kemudian baca doa setelah wudu.
Setelah ini kita boleh sholat dan kita sudah suci dari hadas kecil. Semoga bisa difahami ya. Sepertinya pertanyaan sudah habis dan ini pertanyaan terakhir, semoga bisa difahami. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya ya. Semoga bisa difahami dengan baik. Apabila ingin mengamalkan juga dimudahkan. Intinya ini adalah rukhsah bagi yang ingin melakukan, silahkan. Bagi yang tidak ingin melakukan juga tidak mengapa, karena ini hanya sebuah keringanan. Bagi yang ingin mengamalkan dan melakukan, itu adalah kemudahan dalam agama ini, karena kaidah dalam agama kita adalah al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesusahan itu mengharuskan adanya kemudahan ya. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.